kamu harus dijaga tempat ini. Siapa Anda? Anak lagi? Hah? Di balik hijaunya kawasan wisata Baturaden, tepatnya di kota Purwokerto, Jawa Tengah ini, ada pancuran yang oleh masyarakat dikenal dengan sebutan Pancuran 7. Dipercaya, air panas yang mengalir dari sumber air panas Gunung Slamet ini sangat berkhasiat. Tepat di samping Pancuran 7 ini, terdapat sebuah petilasan bah atas angin yang terkenal dengan sebutan Syekh Maulana Maghribi. Suasana magis pun terasa menyelimuti diri kami. Bersama Kang Ujang Bustomi, kami pun mencoba untuk mencari tahu semua cerita itu. Pancuran 7 Baturaden konon erat kaitannya dengan Syekh Maulana Maghribi yang merupakan salah satu santri dari Sunan Kalijaga. Seperti apa kisahnya? Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Ya, dengan Mas siapa? Saya Imam. Mas Imam bisa ceritakan sejarah dari Pancuran 7 Baturaden itu seperti apa sih? Konon banyak penampakan dari makhluk-makhluk. Yang saya dengar itu seperti ada di pohon nangka, itu bentuknya itu panjang, jadi menyeramkan gitu. Kemudian juga di situ juga ada petilasan, kemudian juga di air terjunnya itu juga ada penunggunya juga. Mas tahu petilasan itu petilasan dari siapa? Atas angin ya, kalau nggak salah itu. Atau Syekh Maulana. Syekh Maulana Maghribi ya? Iya, betul. Tapi banyak orang-orang juga yang melakukan tirakat di 7 pancuran ini. Saya dengar itu biasanya itu setiap malam Jumat Kliwon, orang-orang itu pada ke situ untuk berendam, istilahnya di sini seperti itu. Oke, terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Ya, Assalamualaikum Kang Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kang Ujang, ini kan Pancuran 7 Baturaden ini konon airnya tuh sangat dipercaya bisa mengabulkan segala permintaan. Kalau menurut Kang Ujang sendiri seperti apa? Ya, tadi saya sekilas sangat unik dan sangat antik ketika ini ada patilasan sebelahnya dan juga di sebelahnya ada Pancuran 7 yang merupakan itu air panas untuk diyakini sebagai pengobatan. Kan tapi saya akan mencoba mengungkap sehingga orang banyak sekali datang ke situ untuk menyalahgunakan tempat itu, sedangkan tempat itu adalah bikinan daripada wali, sedangkan wali itulah suci. Kenapa tempat yang dibikin oleh orang suci dikotorin? Mediumisasi kami lakukan. Mediator mulai kehilangan kendali. Waalaikumsalam. Bisa sebutkan nama Anda siapa? Nama saya Panglima Kumbang. Panglima Kumbang, sejak kapan Anda berada di sini? Lama sekali saya di sini. Berarti Anda tahu sejarah dari Pancuran 7 ini? Seperti apa ceritanya? Mengapa Pancuran ini bisa berjumlah 7? Aku mau ngasih tahu, tapi dengan satu syarat. Syaratnya apa? Aku minta kembang kantil sama buah ayam. Untuk apa? Untuk makanan saya. Kalau misalnya kami tidak menyediakannya? Saya tidak mau memberitahu. Coba tahu ceritakan. Pancuran 7 ini berasal dari Bungbung Haji Datuk. Beliau itu siapa? Sahabat Syekh Maulana Maghribi. Syekh Maulana Maghribi itu siapa? Lalu ada kaitan apa dengan Pancuran 7 ini? Pancuran 7 ini untuk memandikan Ki Jambu Alas. Ki Jambu Alas itu siapa lagi? Anda menyebutkan banyak nama tapi Anda tidak fokus. Anda jelaskan dulu, Syekh Maulana Maghribi itu siapa? Apa kaitannya dengan Pancuran 7 ini? Saya kasih tahu, asal dari Bungbung bambu air jam-jam. Air jam-jam itu bukannya ada di tanah suci Mekah? Kenapa bisa ada di sini? Iya. Kamu sudah ngaco deh. Coba pergi. Dikhawatirkan terjadi sesuatu pada mediator, Kang Ujang menyadarkannya. Belum cukup informasi yang didapat, mediumisasi pun kami lakukan kembali. Mediator mulai kerasukan. Tatapan matanya sangat tajam. Assalamualaikum.
kenyataannya? Dengan siapa? Mbak Rawa bisa ceritakan sejarah dari Pancuran 7 ini seperti apa? Kami ingin tahu sejarahnya. Kami dari sejarahnya seperti apa? Tujuh dari jam-jam di bawah cita Tuhan memandikan hitam balas. Kenapa? Air itu tumpah dan menjadi tujuh mata. Air itu dibawa dari mana? Air itu berasal dari negeri seberang. Nama sebenarnya Haji Datu itu siapa? Dia saudaranya Maulana Maghribi. Tahu apa arti dari suara Pancuran 7 itu? Tujuh yang satu tuduh untuk menuntun supaya kita terjerumus kesesatan asli, supaya umat manusia saling mengasihi. Berdoa dari Syekh Maulana yang menghajat kepada Sang Pencipta dikabul Munajat untuk untuk menyebarkan agama Islam ini beragama Islam gimana? di tanah Jawa. Tapi yang saya tahu Pancuran 7 ini adalah hasil munajat dari Syekh Maulana Maghribi, dan beliau pernah melihat cahaya yang sangat besar. Dari sini akhirnya beliau kejar dan mendapatkanlah Pancuran 7 ini. Cahaya itu berasal dari seorang petapa yang dikalahkan oleh Syekh Maulana Maghribi. Kenapa bisa dikalahkan? Karena kesaktian Syekh Maulana Maghribi berasal dari Sang Pencipta. Air itu untuk memandikan kecampur karena ia takut dan ingin memeluk agama Islam. Tadi ia ingin dimandikan, tapi air itu tumpah dan menjadikan Berarti tidak jadi dimandikan. Karena air jam-jamnya tumpah. ini buktinya. Supaya kelak sampai ke anak cucu. Adakah orang-orang yang menyalahgunakan Pancuran 7 ini? Banyak. Itu patilasannya siapa itu? Syekh Maulana Maghribi. Kenapa tempat itu sekarang dikotori? Itulah ulah manusia yang niat dengan kedudukan dan keduniawian. Orang kesini mau minta apa aja? Banyak Seperti apa? kekayaan, kedudukan. Segala permintaan mereka terkabul. Siapa yang mengabulkan itu? Tergantung dia meminta kepada siapa. Lalu apa yang mengabulkan permintaan mereka? Mereka sebangsa kami, tapi mereka bukan golongan kami. Apa yang membedakan ini? Mereka membisikkan dengan kesesatan, Katanya benar air itu untuk mengobati segala macam penyakit. tapi hakikatnya Sang Pencipta yang menyembuhkan. Ini sebagai mati. Jadi saya mohon jangan disalahgunakan. Tapi Anda tidak berusaha mencegah orang yang menggunakan Pancuran 7 ini. Itu di luar kemampuan saya. Anda sendiri siapa ya? Saya penjaga di sini. Kenapa harus dijaga tempat ini? Para menjaga. Apakah yang akan terjadi? Tetap di Dua Dunia. Kenapa harus dijaga tempat ini? Para menjaga.
merasa terusik dengan keadaan kalian di sini. Siapa Anda? Anda ini siapa? Saya menunggu di sini. Namanya siapa? Apa perlu buat kalian untuk tahu? Ya tak perlu lah. Saya merasa sedih. Ada yang membuat Anda sedih? Manusia hanya berkedok muslim. Padahal mereka sendiri tidak tahu, tidak mengerti arti muslim yang sesungguhnya. Kami menyadarkan salah satu mediator. Saya belum ngomong tujuan saya ke sini. Saya sedih. Tempat ini banyak dijadikan untuk berbuat kemusyrikan terhadap Allah. Kemusyrikan seperti apa yang Anda maksud? Pancuran 7 itu adalah air yang suci. Kenapa Anda bisa bilang air ini suci? Itu semua berasal dari Allah Ta'ala. Tapi mereka yang datang ke sini adalah orang-orang yang hatinya kotor. Aja orang bisa tenang nggak? Kenapa Anda bisa bilang orang-orang datang ke sini itu berhati kotor? Karena tujuan mereka adalah lain. Mereka tidak mau meminta kepada Allah. Anda ini siapa? Saya sedih melihat tempat ini dikotori. Anda siapa? Memang dikotori ini seperti apa? Dikotori banyak beberapa manusia, beberapa orang yang memuja tempat ini untuk dijadikan keramat. Padahal tempat ini adalah asal dari air yang suci. Kenapa dikeramatkan? Apa yang mereka harapkan? Mereka mengharapkan sesuatu, padahal itu semua bukan Allah yang mengabulkan. Mediator pun disadarkan. Ada Allah. Kami mencoba melakukan mediumisasi lagi. Ada kekuatan gaib yang mengendalikan tubuhnya. Siapa Anda? Apa ini? Hah? Anda ini siapa? Kulo, Iya. datang ngawur. Hehehe. Wong sakti. Wong sakti? Seperti apa contohnya? Berarti Anda yang suka mengabulkan permintaan dari orang-orang di sini ya? Kulo. Iya. Wah. Sek. Ono foto. Mika. Kenapa? Tiba-tiba ia berubah sikap. Siapa Anda? Anda baru tempat tinggal di sini? Iya, sejak kapan Anda berada di sini? Sesuai aku nang kene. Anda tahu sejarah dari Pancuran 7? Kenapa? Berdoa. Apa? Oh, betul. Maknanya apa dari Pancuran 7 itu? Simpen jaluk opo. Iku iso nang ngono. Caranya seperti apa tuh? Terus. Artinya ada aturannya nggak? Aturan. Ya. Betul. Caranya? Betul. Nggak harus dari pancuran paling atas ke bawah gitu nggak? Atau dari Sabenere. Lah mesti ngono. Simpen ini ya. Niatnya kemana tuh? Ancar pengen. bagaimana mereka bisa tahu Anda yang mengabulkan? Memang Anda membisikkan sesuatu kepada mereka atau mewujudkan diri kepada mereka? Dulu, ikuti yang seperti mereka. Ikuti yang sesat. Anda mengabulkan permintaan mereka? Lalu apa yang Anda minta dari mereka? Mereka menyerahkan nyawa kepada Anda atau nyawa orang lain? Nyawa mereka sendiri? Setelah dikabur tumpur nol. Berarti 7 bulan setelah dia berkorban mereka pasti mati? Mesti. Lalu? Penjalukannya aku abot. Aku jaluk sukmo. Sing jaluk makanya mesti mati. Abot itu seperti apa? Abot kayak kak suge apa-apa? Sing jaluk kesakan. Jaluk berapa dulu. Nono. Ngerti orang sampai. Pembisikannya seperti apa dalam mereka melakukan kesesatan? Gang tuan. Dengan ini Seperti apa? Kene jaluk nek dikabuke sing penting ojo lali saben malam Jumat ki wong tekon mrene Kalau lupa, selok kowe saat melakukan perjanjian Anda mewujudkan diri kepada mereka. ulung gak ujug koyo kebo gak
Jadi? Raden siapa? Kulo ngaku nih Resi. Anda ngaku resi kepada orang-orang itu ya? Oh, biar mereka merasa itu dari Allah ya? Sabun gak kenal gue nyebut orang lagi. Kenapa? Itu makanan Anda ya? Aku nih prajurit. Bukannya makanan makhluk bahasa beda? Sebenarnya apa? Panganan iki si sesajen iki iku angkomu rasa taneng sing jaluk. Memang permintaannya seperti apa sehingga Anda bisa bilang akan menguras hartanya mereka? Prajuritku dene malam Jumat Kliwon niku mesti kuda sing jaluk rene. Halangane ngono ae. Seperti apa? Supaya ora tekung rene. Kalau misalnya udah digoda tapi mereka tidak kesini, Ono belaine, ono celaka. Anda kenapa bisa sesumbar seperti itu? Aku sakit. saat mereka meminta, jarak berapa lama semuanya terkabul? Untungnya apa sih Anda itu memberikan sesuatu terus Anda mendapatkan sukma mereka, untungnya apa itu? Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Untungnya apa sih Anda itu memberikan sesuatu terus Anda mendapatkan sukma mereka, untungnya apa itu? Wah, aku sakit. Aku bisa cepol lagi. Jangan Jangan. nanti bangun orang. Jangan pakai pala, itu pala orang lain, bukan pala Anda. Udah tenang aja dulu. Sampean nih kok komplain. Kami cuma bikin informasi. Kami tidak mengacak-acak, kami mengungkap sejarah dari tempat ini. Anda tahu penyebab orang-orang yang hilang di sini? Itu karena ulah Anda, Nih kok sejen nih. anak buah Anda. Haram sampean. Haram sampean nih. Anda tidak boleh mengajak-ajak manusia itu sesat kepada Allah. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh Anda mengatakan sakti. Lihat, kesaktian yang dari Allah di atas Iya. langit ke langit. Anda itu tidak tenang ya. Sudutnya. Jangan main subuh. Udah, Aja dong. tenang. Tidak takut akan adab Allah. Oh, tuh asap. Tahu no asap. Anda mengenal Allah? Tak kenal aku. Saya akan memperkenalkan Allah bahwasanya Allah adalah pencipta langit, Allah adalah pencipta bumi, Allah adalah Maha Diraja. Cuk sembarangan sampean ngomong. Kalau ada orang yang berniat bersih, tidak berniat sesat itu Anda bisa menggoda nggak? Angel aku. Oh, berarti orang yang datang ke sini memang berniat sesat, terus bisa Anda goda kan? Sama. Pacar iku. Kenapa? Nanti selamat gunung selamat. Iya. Sak Jawa iki aku sebar prajuritku. Prajurit Untuk kenapa? apa? Ipen Untuk terus pergi. Ya, baiklah. Udahlah. Kami, Oke. kami akan berjuang di jalan kami dan silakan Anda tetap pada kodrat Anda ya. Opo? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Anda tinggal mantu. Terima kasih opo. Kowe wis ganggu petilasanku. enggak kenapa? Setan. Petilasan Anda di mana? Sakling. Bukannya ini petilasan Syekh Maulana Maghribi? Saya Maulana Maghribi wis mikat sakit. Anda kenapa selalu terkabut? Sakti. Saya lebih sakti daripada Anda. Apa sih? Semuanya apa? Tahu. Karena kamu selalu terkabur, saya juga bisa terkabur. Apa aku rakan tim? Kamu sombong, saya bisa sombong. Saya hanya punya doa. Doa apa? Ajian apa? Aku pengen ajian. Ajian singgah. Katanya sudah sakti. Tambah sakti mana? Jadi Tapi iya sampean iki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل ما حرم إسرائيل من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاسقوها إن كنتم صادقين ومن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
terus. Tahu. Aku bojone. Lah percaya aku migrat meneh, ngamuk. Kebojone ngamuk. Lah percaya to. Oh, Anda ini perempuan ya? Wedok apa nih? Cara ngamuk. Gak ngerti. Nah terus kok bojone tadi? Kebu ijo. Iku sing kuat nang kene. Ya, terima kasih. Yuk, terima kasih ya. Nanti lewat tubuh ini. Tinggalkan ya. Kang Ujang, setelah kita melakukan peliputan tadi, kan ada makhluk ya, pro dan kontra nih di sini. Ada memang makhluk yang mengaku memang dia menyesatkan, ada juga makhluk yang tidak setuju dengan orang-orang yang menyalahgunakan tempat ini. Kalau pandangan Islam sendiri seperti apa nih, Kang? Ketika Allah suci, kitab suci Al-Quran suci, Rasulullah orang yang suci, dan wali orang yang suci. Ketika wali tersebut meminta kepada Allah agar turun air pancuran 7 tersebut, itu adalah hasil daripada berdoa aulia tersebut dengan hati yang suci. Ketika ada mereka percaya terhadap orang jin fasik dengan melakukan sesajen, dengan mengikuti perintah-perintah jin fasik, itu berarti hatinya kotor. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun." Hai orang-orang yang beriman, bahasanya yang menyekutukan Allah itu adalah najis. Jadi ketika seseorang itu hatinya najis, secara otomatis doa tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwasanya ayat itu adalah media syariat, akan tetapi hakikat Allah Subhanahu wa taala yang mengijabah doa. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih ya, Kang. Assalamualaikum. Saya merasa sedih. Ada yang membuat Anda sedih? Manusia hanya berkedok muslim. Padahal mereka sendiri tidak tahu, tidak mengerti arti muslim yang sesungguhnya.